Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hayani. Saya dari kelas BSA 5A akan menjelaskan tentang dialek-dialek bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Bahasa Arab juga telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan telah banyak yang dijadikan sebagai bahasa resmi yang banyak negara di masa kejayaan Islam pada zaman dahulu. Lalu, sebagai bahasa bersama atau umum, al-lughatul al-mushtarak, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompoknya itu besar, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha yang pertama itu bahasa Arab Fusha yang merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang di Arab. Ia dipergunakan dalam forum-forum resmi, bidang-bidang kebudayaan dan ilmu bahasa puisi dan prosa, surat kabar, serta pada buku-buku. Yang kedua, bahasa Arab Amiyah yang merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam forum-forum resmi atau forum ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Lalu, secara etimologi, lahjah seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan, mengucapkan, dan membiasakannya. Dari makna etimologi ini, bisa dipahami bahwa merupakan dialek itu sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah diujarkan oleh individu-individu dari suatu komunitas tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Dan adapun kemunculan berbagai macam dialek, dan secara umumnya faktor-faktor yang mendasar yang menyebabkan kemunculannya dialek ini dalam satu bahasa, yaitu salah satunya tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakan oleh banyak orang. Ada pula faktor politik. Faktor politik ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Lalu adapun faktor sosial. Faktor sosial pun tak kalah perannya dari faktor politik dalam menimbulkan dialek-dialek. Orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status, pendidikan, maupun pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini mengkotak-kotakan mereka dalam satu level yang berbeda dengan level lainnya. Dan level-level mereka ini berpengaruh pula pada bahasa yang mereka pergunakan. Lalu, demikian juga halnya dengan faktor geografis. Faktor ini pun sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Selain itu, ada pula faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan pun tidak kalah pentingnya dalam menimbulkan dialek. Dan lingkungan jauh tempat tinggal, kekurangannya alat perhubungan antar suku, kurangnya interaksi antara satu suku dengan suku yang lainnya, dan cacat bawaan merupakan penyebab-penyebab terjadinya perbedaan dialek tersebut. Ada pula aspek yang menyebabkan satu dialek yang sering berbeda dengan dialek lainnya. Alasannya itu adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Adapun cara pembentukan atau proses perbedaan itu melalui seperti ibdal, i'rab, bina, tasheeh, i'lal, itmam, naqs, idgham, faq, dan taraduf. Dialek-dialek bahasa Arab yang dianggap buruk dan cela adalah ajah, aghamah, asyanah, wan, tumtamah, an'anah, kash, wan, kota, lak-laknaah, dan istitna. Dialek bahasa Arab yang paling menonjol dan mengalahkan dialek-dialek lain adalah dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor, seperti faktor agama, faktor ekonomi, faktor politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu sendiri. Dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu kelompok-kelompok dialek. Yang pertama, Hijaz Najaz, Syria,
Irak, Mesir, dan Maroko. Lalu, walaupun dengan banyaknya perbedaan di antara kelima kelompok besar ini, orang yang berbicara dengan salah satunya dengan sedikit perhatian itu tuh bisa banyak memahami percakapan dari kelompok lainnya. Dari hal ini dimungkinkan karena kesamaannya dalam akar kosakata, dasar, gramatika, dan gaya bahasanya. Lalu, dari kelima kelompok dialek-dialek yang disebutkan ini, yang paling mendekati bahasa Arab Fusha adalah kelompok dialek-dialek Hijaz, Najd, dan Mesir. Dialek Hijaz dan Najd berkembang di daerah-daerah yang berasal bahasa Arab Fusha, dan kebanyakan penduduk Hijaz dan Najd termasuk keturunan Arab yang murni. Terus, adapun kedekatan dialek-dialek Mesir dengan Fusha karena kemenangan bahasa Arab ketika menghadapi bahasa Koptik. Dan di samping itu, karena kebanyakan penduduk dari Mesir berasal dari suatu suku Arab yang asli. Dan adapun kelompok dialek-dialek yang paling jauh dari bahasa Arab Fusha adalah kelompok Irak dan Maroko. Hal ini disebabkan karena kelompok Irak terlalu terbawa pengaruh oleh bahasa Aramiyah, Parsi, Turki, dan Kurdi, sehingga kalau dibagi menjadi dua kelompok besar, maka kosakata dan sebagian gramatikanya bukan Arab yang asli lagi. Selain dialek-dialek yang disebutkan di atas, ada pun dialek-dialek orang-orang Baduy nomaden dari setiap daerah ini merupakan dialek-dialek yang lebih fasih daripada dialek-dialek orang yang bukan Baduy. Selain itu, mereka juga sedikit menjumpai kata-kata asing dan lebih dekat dengan bahasa Arab Fusha. Mungkin cukup sekian dari saya, materi yang saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Syukron kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make you wish you were dead. Every time she moves on, she says